Good morning Maranatha. Pagi ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat kesempatan kami bisa berkumpul untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau sebentar firman Tuhan yang akan kami bacakan, kami renungkan, kami berdoa agar jatuh di hati kami di tanah yang gembur dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, amin. Ya baik, hari ini Jumat 19 Desember 2025, judul renungan Memaknai Merdeka dalam Kristus. Diambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Galatia 4 ayat 7a. Merdeka atau bebas, acap kali dimaknai bertindak sekendak hati tanpa ada batasan. Benarkah merdeka itu berarti tanpa batasan, lalu bisa bertindak semaunya sendiri? Perikop ini merupakan lanjutan pembahasan bahan Alkitab Renungan Pelita Maranatha kemarin, yaitu Galatia pasal 3. Terjadi perdebatan yang tajam antara Paulus dan kelompok Yudaisme terkait mematuhi hukum Taurat. Yudaisme menekankan aspek sunat sebagai kewajiban bagi semua orang Kristen. Sedang Paulus meluruskan bahwa keselamatan itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan melakukan hukum Taurat. Paulus memakai analogi ahli waris belum akil balik. Walaupun ia pemilik sah seluruh harta, maka ia masih berada dalam bimbingan dan pengawasan seperti seorang budak yang belum dewasa. Konteks perwalian zaman Romawi pada saat itu. Selanjutnya Paulus mau menunjukkan peralihan dari status budak menjadi status anak yang merdeka melalui Kristus. Melalui proses peralihan ini, Paulus ingin menunjukkan bahwa hukum Taurat tentunya punya peran penting sebagai pengawas sampai Kristus datang. Namun, setelah Kristus datang, status umat bukan lagi budak, melainkan sebagai anak merdeka yang memiliki hak waris. Status anak mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Umat bukan lagi budak hukum yang mencari keselamatan sendiri, melainkan sebagai anak-anak Allah yang dikasihi dan diampuni oleh anugerahnya. Pertanyaannya, bagaimana memaknai merdeka dalam Kristus? Tidak ada jawaban lain selain hidup bersyukur. Hidup bersyukur adalah hidup yang memiliki hubungan personal dengan Allah. Hidupnya digerakkan oleh Roh Kudus dan berjalan dalam pimpinan Roh. Refleksi, makna hidup merdeka dalam Kristus adalah hidup yang digerakkan dan dipimpin oleh Roh. Pertanyaan pendalaman, jelaskan bagaimana saudara mempraktekkan hidup merdeka dan yang digerakkan oleh Roh. Baik, demikian renungan firman Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat renungan, buat firman Tuhan, mengingatkan kami kalau status kami sudah berubah, bukan lagi sebagai budak tapi sebagai anak-anak Tuhan, dan bagaimana kami bisa hidup dengan digerakkan oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri, berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan kecendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Ya baik, saya juga mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan juga tentunya menjelang tahun baru 2026. Saya percaya bahwa di momen Natal ini kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Di tahun baru ke depan, harapan yang dari Tuhan akan selalu melingkupi Universitas Kristen Maranatha. Amin. Demikian Good Morning Maranatha pada hari ini. Salam integrity, care, and excellence.